Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya di sini sebagai moderator akan memulai hasil diskusi dari kelompok kami yang beranggotakan yang pertama saya sendiri dengan NIM 2003-1057 dan yang kedua Fadila Ataria Maulina dengan NIM 2003-1067 dan yang ketiga Nora Musariulawanti dengan NIM 2003-1089 dan yang keempat adalah Novi Rahmatullah dengan NIM 2003-1022 dan yang kelima Miftahur Rahma dengan NIM 2003-1081 dan yang keenam Putri Silmi Nurul Fadila dengan NIM 2003-1096 dan yang terakhir adalah Yolanda Safnita dengan NIM 2003-1112. Baiklah, untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh Putri Silmi Nurul Fadila. Kepada Putri dipersilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan. Baiklah, kami di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang uji normalitas dengan G-square. Nah, yang pertama itu, adapun judul penelitian yang kami gunakan yaitu pengaruh model pembelajaran problem solving terhadap hasil belajar biologi siswa kelas 11 IPA SMA Negeri 1 Pengabuan Tanjung Jabung Barat. Nah, adapun variabel penelitiannya yang pertama itu variabel bebas, model pembelajaran problem solving, sedangkan variabel terikatnya adalah hasil belajar biologi siswa. Nah, selanjutnya itu ada hipotesis penelitian. Hipotesis penelitian yang kami dapatkan yaitu terdapat pengaruh yang signifikan menggunakan model pembelajaran problem solving di SMA Negeri 1 Pengabuan Tanjung Jabung Barat. Kemudian selanjutnya metode penelitiannya adalah jenis penelitian ini adalah penelitian eksperimen. Pada kelas eksperimen diberikan model pembelajaran problem solving, sedangkan kelas kontrol tidak menggunakan model pembelajaran problem solving. Sekian yang dapat saya jelaskan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Putri Silmi Nurul Fadila. Dan untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Fadila Ataria Maulina. Kepada Fadila dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya yaitu desain penelitian. Desain penelitian ini adalah Quizzes Experiment Design, yaitu post-test only control design. Berdasarkan isi penelitian di dalam skripsi, desain penelitian yang digunakan tidak sesuai dengan apa yang dibahas dalam pembahasan. Karena pada hasil penelitian terdapat nilai pretest dan post-test. Hal ini menandakan bahwa desainnya tidak hanya pada post-test saja. Selanjutnya, teknik pengambilan populasi dan sampel. Pertama itu populasi. Pada penelitian ini adalah siswa kelas 11 SMA Negeri 1 Pengambuan Tanjung Jabung Barat. Kedua yaitu sampel dari penelitian ini adalah kelas 11B sebagai kelas eksperimen. Baiklah, sekian penyampaian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Novi. Kepada Novi dipersilahkan. Baiklah, materi selanjutnya yaitu teknik pengambilan sampel. Pengambilan sampel dengan teknik yaitu culture random sampling, yaitu cara pengambilan sampel dari anggota populasi dengan menggunakan acak tanpa memperhatikan setara atau tingkat dalam anggota populasi tersebut, yaitu dengan cara undian. Teknik culture random sampling ini digunakan untuk mendapatkan kelas eksperimen.
Selanjutnya, materi selanjutnya yaitu teknik pengumpulan data dan instrumen yang digunakan. Ada dua yang pertama yaitu teknik pengumpulan data. Yang digunakan dalam penelitian ini berupa tes, yaitu tes hasil belajar dalam bentuk tes objektif, pilihan ganda yang diberikan kepada kelas eksperimen dan kontrol. Selanjutnya yaitu instrumen yang digunakan adalah hasil tes siswa. Hasil belajar yaitu tes yang digunakan untuk mengukur sejauh mana siswa mempelajari materi dengan seksama. Baik, terima kasih kepada Novi Rahmatullah. Dan untuk materi selanjutnya, teknik pengumpulan data dan instrumen yang digunakan akan disampaikan oleh Miftahul Rahma. Kepada Miftahul Rahma, dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Saya akan melanjutkan penjelasan dari Novi tadi. Saya akan menjelaskan tentang teknik analisis data. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini itu ada 4. Tetapi karena kelompok 2 itu hanya berfokus kepada uji normalitas dengan menggunakan uji chi-square, maka saya akan menjelaskan uji normalitas dan uji homogenitas. Yang pertama itu adalah uji normalitas. Uji normalitas bertujuan untuk melihat apakah sampel berdistribusi normal atau tidak. Uji yang digunakan adalah uji kuadrat atau uji chi-square untuk mengevaluasi frekuensi hasil observasi atau FO dengan frekuensi yang diharapkan FE dari sampel apakah terdapat hubungan yang signifikan atau tidak. Adapun beberapa langkah atau prosedur yang dalam menguji uji chi-square. Yang pertama itu adalah kita menentukan skor terbesar dan skor terkecil. Yang kedua, menentukan rentangan dengan rumus R sama dengan H kurang L ditambah 1. Yang ketiga yaitu menentukan banyaknya kelas. Yang keempat, menentukan panjang kelas. Yang kelima, menentukan rata-rata atau min. Yang keenam yaitu adalah menentukan simpangan baku. Yang ketujuh, membuat daftar yang diharapkan dengan jelas sebagai berikut. Pertama, menentukan batas kelas, yaitu batas skor kiri kelas interval pertama dikurangi dengan 0,5, dan kemudian angka skor kanan kelas interval ditambah 0,5. Yang kedua, kita mencari nilai z-score dengan rumus Z sama dengan batas kelas dikurang X dibagi S. Selanjutnya yaitu adalah mencari luas 0 dikurang Z dari tabel kurva normal dari 0 kurang Z dengan menggunakan angka-angka untuk batas kelas. Selanjutnya, mencari luas setiap interval dengan jalan mengurangkan angka-angka 0 sampai Z, yaitu angka baris pertama dikurangi angka baris ketiga dan seterusnya. Mencari frekuensi yang diharapkan atau FE dengan cara mengalihkan luas tiap interval dengan jumlah responden. Baru kita dapat mencari rumus Q kuadrat dengan rumus X kuadrat sama dengan sigma FE F0 kurang FE kuadrat per FE. Selanjutnya itu adalah membandingkan X hitung dengan X kuadrat tabel. Kaidah keputusannya, jika X kuadrat hitung lebih besar atau sama dengan X kuadrat tabel, maka distribusi datanya merupakan data tidak normal. Selanjutnya, jika X kuadrat hitung lebih kecil atau sama dengan X kuadrat tabel, maka berdistribusi normal. Yang kedua yaitu adalah uji homogenitas. Uji homogenitas adalah suatu uji yang dilakukan untuk mengetahui kesamaan varian pada objek penelitian. Baiklah, hanya segitu yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Miftahul Rahma. Dan untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Nora Musarilawanti. Kepada Nora dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Saya akan melanjutkan materi yang disampaikan oleh Rahma.
Uji selanjutnya yaitu uji hipotesis, yang mana uji ini dilakukan dengan uji normalitas dan uji homogenitas. Maka selanjutnya dilakukan uji hipotesis. Setelah semua data terkumpul, maka data tersebut dianalisis secara kuantitatif dengan dua sampel kecil yang satu sama lain tidak saling berhubungan. Dalam menguji hipotesis, penguji menggunakan uji T. Selanjutnya yaitu uji korelasi Pi. Teknik korelasi Pi adalah salah satu teknik analisis korelasional yang dipergunakan apabila data yang dikorelasikan adalah data yang benar-benar dikotomik atau terpisah atau dipisahkan secara tajam. Baik, terima kasih kepada Nora Musari Lawanti. Dan untuk selanjutnya, materi akan disampaikan oleh Yolanda Safnita. Kepada Yola dipersilahkan. Baik, maaf tadi ada terjadi kesalahan dan materi yang selanjutnya akan tetap disampaikan oleh Nora Musari Lawanti. Kepada Nora dipersilahkan. Baiklah, selanjutnya yaitu hasil uji normalitas menggunakan uji chi-square. Berdasarkan skripsi, dapat kita lihat bahwa uji normalitas hasil belajar siswa pada kelas eksperimen dan kelas kontrol sama-sama memiliki kapasitas siswa yaitu 30. Nah, berdasarkan X kuadrat hitungnya didapatkan untuk kelas eksperimen 6,99, sedangkan untuk kelas kontrol yaitu 3,8. Nah, untuk X kuadrat tabelnya yang mana alfanya yaitu 0,05 dan didapatkan pada masing-masing kelas eksperimen dan kelas kontrol yaitu 11,070. Nah, di mana berdasarkan tabel di atas, hasil dari X kuadrat tabelnya itu lebih besar dibandingkan dari alfanya itu. Jadi, uji normalitasnya itu didapatkan normal. Berdasarkan hasil yang kelompok 2 uji cobakan diperoleh bahwa distribusi uji normalitasnya normal. Namun untuk hasil X kuadrat tabel yang diperoleh berbeda dan akan dijelaskan pada slide selanjutnya langkah-langkah perhitungannya. Sekian, dikembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Nora Musari Lawanti yang telah menjelaskan hasil uji normalitas. Dan untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Yolanda Safnita. Kepada Yola dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan hasil dari skripsi menggunakan uji chi-square dengan SPSS yang telah kami cobakan, di mana langkah pertamanya yaitu untuk kolom name kita membuat singkatan dari label, yang mana untuk kelas eksperimen kita singkat menjadi KLS.EKS, dan untuk kelas kontrol kita singkat menjadi KLS.KTRL. Selanjutnya untuk kolom type, weight, dan desimal itu otomatis langsung keluar. Selanjutnya yaitu label. Label di sini kita membuat kepanjangan dari singkatan yang telah kita buat pada kolom name, di mana KLS EKS itu kepanjangannya yaitu kelas eksperimen, dan yang KLS.KTRL itu merupakan kelas kontrol. Selanjutnya yaitu untuk nilai atau kolom value, di mana itu kita peroleh dengan hasil penghitungan pada
slide selanjutnya. Nah, untuk kolom value ini, langkah pertamanya kita harus membuat distribusi dari nilai kelas eksperimen dan kelas kontrol, di mana dapat teman-teman lihat bahwa pada tabel yang telah disediakan terpampang nilai kelas eksperimen dan kelas kontrol dari kelas yang diuji cobakan. Selanjutnya, selanjutnya untuk di kolom value untuk yang kelas eksperimen kita memasukkan nilai dan label, di mana di sini kami mengurutkan nilai tertinggi sampai nilai yang terendah, di mana nilai tertinggi kami simbolkan dengan angka 1, dan semakin tinggi nilai maka semakin tinggi pula angka yang kami ujikan. Kemudian sama untuk hal yang kelas kontrol, di mana memasukkan nilai dan label, di mana angka 1 disimbolkan dengan nilai terendah dan angka 9 disimbolkan dengan nilai tertinggi. Halaman selanjutnya. Nah, apabila kita telah mengisikan value, selanjutnya kita menganalisis. Nah, untuk langkah-langkah menganalisis di sini, pertama kita mengklik kolom analyze, selanjutnya memilih descriptive statistik, kemudian kita pilih bagian deskriptif. Langkah selanjutnya, setelah kita memilih yang bagian deskriptif, maka muncullah kolom seperti yang nampak pada slide PPT, di mana di sini pada yang sebelah kanan itu ada kelas kontrol dan kelas eksperimen. Kemudian kita membalikkannya menjadi ke sebelah kiri untuk variabel, di mana kita pindahkan kelas eksperimen dan kelas kontrol ke tabel yang di sebelah kanan, yaitu pada tabel variables. Selanjutnya kita klik OK. Halaman selanjutnya. Nah, apabila kita telah mengklik OK, maka akan keluar hasil penghitungan menggunakan uji square yang telah kita lakukan. Berdasarkan tabel di atas, dapat kita ketahui bahwa alfanya adalah 0,05. Dapat dilihat bahwa X kuadrat hitungnya lebih kecil dari F kuadrat tabel untuk kedua kelas sampel, yaitu pada tabel dapat kita lihat bahwa 6,33 lebih kecil dari 11,070 untuk kelas eksperimen, dan 2,08 lebih kecil dari 11,07 untuk kelas kontrol, di mana di sini dapat kita simpulkan bahwa uji normalitas tersebut berdistribusi normal. Nah, kemudian dapat kita lihat bahwa hasil uji chi-square yang kita peroleh dengan yang diperoleh oleh penulis pada skripsi tersebut tidak jauh berbeda dan masih berdistribusi normal. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Yolanda Safnita. Baik, mungkin hanya itu hasil diskusi dari kelompok kami. Saya sedikit menyimpulkan bahwa hasil dari analisis yang dari skripsi dan dari uji dari kelompok kami itu, kami mendapatkan bahwa data yang diuji itu normal, sehingga skripsi yang kami uji tersebut tingkat kenormalitasannya dengan uji square telah di tingkat yang baik. Mungkin hanya itu dari kami. Jika ada kesalahan dan kekurangan, kami mohon maaf. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.